Hai, selamat datang di Berbagi Cerita bersama kami, Yuyu dan Indra. Halo, siapa tamu kita kali ini dan apa yang akan dia ceritakan? Kita panggil jadi sekarang. Halo, Handoko. Hey. Wow. Bisa dengar kan? Suaranya bisa dengar ya? Bisa. Bisa? Jelas. Oke. Apa kabar, Handoko? Baik, Mas Indra. Posisi di mana kok? Posisi di rumah, Oke. di kamar. Handoko, kenalin, ini adalah Yuyu. Ini kenalin, ini adalah Handoko. Oke. Panggilannya Han atau Koko gitu lah ya, boleh ya? Boleh. Om Han biasanya atau Om Koko gitu. Betul, biasanya emang gitu. Kalau orang itu dipanggil Handoko itu biasanya itu. Oke. Nah, Yuyu, aku kenal Handoko itu tahun lalu, 2020. Kami bekerja di suatu tim yang sama, secara online karena WFH gitu ya, berinteraksi gitu di tim itu. Kita pernah ketemu sekali ya, Om Han ya? Oh gitu ceritanya. Dulu jadi ketemunya emang di situ ya? Itu ya? Iya betul, gitu. Okay. Jadi kita ketemu tahun lalu, aku sama Handoko ini, tapi baru ketemu sekali, tapi yang offline-nya sering. Nah sekarang kita coba betul. Nah, offline-nya sering, tapi ketemu sekali. Kebalik. Online-nya sering, tapi offline-nya baru sekali. Oke. Iya. Handoko ini adik kelasku sebenarnya, Yuyu. Setelah punya cerita. Dia kuliah di kampus yang sama dengan aku dulu waktu S1. Gitu. Nah, cerita apa yang akan diceritakan oleh Handoko? Kita dengar cerita dari Handoko habis ini. Oke? Om Han ini temannya Om Hao bukan ya? Beda channel. Oke. Handoko mau cerita apa kali ini? Silahkan. Oke, baik. Kita ingin bercerita tentang sesuatu hal yang ini agak mistis. Agak mistis, tetapi nggak cuma mistis. Tentang kira-kira pengen tahu nggak sih apa yang akan terjadi setelah ini? Ada orang tuh pengen tahu apa nanti tuh akan ada apa gitu kan? Atau misalnya nanti lulus nggak ya? Lulus SMPTN nggak ya? Jadi dulu kan gitu kan, terus bisa masuk ini nggak ya, bisa lulus SD nggak ya? Oh nggak, nanti kalau gede mau jadi apa gitu? Orang tuh dari kecil pun sudah ditanyain tentang masa depan, ya kan? Mau jadi apa nanti waktu udah besar? Terus bahkan nanti setelah mati pun juga orang tanya, kamu mau masuk surga atau masuk neraka? Padahal kita belum tentu tahu ada surga atau neraka, itu juga belum tentu tahu juga. Itu suatu konsep yang itu bisa kita bahas secara lebih panjang di luar topik pembahasan ini. Tapi dari kecil pun orang udah ditanyain, kamu kalau gede mau jadi apa? Itu kan seringnya ditanyain gitu kan. Untuk gede mau jadi apa gitu kan. Terus atau ini habis ini mau kemana gitu kan, biasanya kayak gitu. Jadi selalu pertanyaan tentang nanti akan apa, nanti akan ada apa. Jadi yang akan kita ceritakan hari ini itu adalah tentang kenapa kok orang itu perlu ujung atau perlu tentang tahu masa depan atau pengen tahu. Jadi kepengen tahuan ini pun juga kalau ketika kita bawa ke situasi bisnis, itu kan bisnis pun juga sering gitu. Tidak cuma bisnis, dalam hal pengelolaan keuangan pun juga sering. Dulu Mas Indra pernah membahas tentang keuangan, kalau nggak salah kan, keuangan personal gitu kan. Saya invest di saham ini atau invest di Dogecoin atau invest di Bitcoin. Invest yang mana gitu? Kira-kira mana yang di masa depan akan menghasilkan return yang tinggi atau mana yang menghasilkan uang yang banyak buat saya, nanti saya bisa hidup atau seperti apa gitu kan. Jadi tentang masa depan itu selalu melekat ke kita gitu. Karena kita ada di garis waktu gitu kan, dan kita tahunya tahu waktu itu maju terus gitu. Yang ke belakang kita udah tahu, tapi yang ke depan kita nggak tahu gitu. Makanya kita selalu berusaha mencari tahu. Tapi apakah karena itu? Nah, belum tentu juga. Ini juga diskusi juga, karena saya juga nggak ngerti tentang psikologi orang, kenapa kok orang itu mencoba mencari tahu tentang masa depan, kenapa pengen tahu tentang masa depan. Tapi orang itu sebetulnya pengen mengendalikan sesuatu. Jadi keingintahuan tentang masa depan itu sebetulnya didasari dari keinginan manusia itu untuk mengendalikan sesuatu atau kontrol. Orang itu pengen mengendalikan sesuatu. Benar ya? Kalau kita merasa nggak punya kendali, itu kan kita lebih anxious, lebih apa ya rasanya? Apa itu bahasa Indonesianya? Apa? Kita lebih apa mau bilang apa? Ini anxious itu apa bahasa Indonesianya? Lebih khawatir. Anxious itu iya lebih nggak nyaman gitu kan. Kita nggak punya kontrol gitu kan. Kita tuh selalu bisa mengontrol. Makanya kita mencoba memproyeksikan masa depan, kita mencoba pengen tahu tentang masa depan biar kita tuh bisa mengontrol sebetulnya.
Nah, tentang memproyeksikan masa depan gitu kan, kalau kita bicara tentang itu, orang kalau zaman sekarang itu pakai alat-alat statistik, ekonometri gitu kan, untuk memproyeksikan tentang masa depan. Perekonomian nanti itu akan seperti apa sih gitu kan. Nanti akan ada krisis atau enggak, nanti untuk mengantisipasi krisis gitu kan. Perekonomian juga sama, memproyeksi itu orang berusaha untuk mengontrol. Apa yang bisa aku kontrol, aku jalanin, apa yang bisa aku kontrol, aku jalanin gitu kan. Mulai dari ekonomi, bisnis, sampai anak kecil tadi tanya seperti itu. Nah, kalau kita lihat bagaimana sejarah tentang nujum itu, gitu kan. Nah, sebenarnya saya juga nggak ngerti sejarahnya nujum itu seperti apa gitu. Tapi orang-orang zaman dulu itu sudah melakukan juga dengan, kalau kita tahu ya, zaman dulu itu ada namanya dukun ya kan, sampai sekarang juga ada dukun. Itu ya cerita lomba dukun, nanti ada apa itu kan, atau crystal ball yang mana itu jadi tools ya. Oracle itu untuk suatu software untuk memproyeksikan masa depan itu kan secara statistik dan menggunakan dasar-dasar matematik gitu kan, dan hitung-hitungan gitu. Namanya crystal ball. Tapi zaman dulu juga ada tuh crystal ball gitu kan, Marlin gitu kan, terus atau apa, mereka memproyeksikan masa depan. Nah, di zaman yang lebih dulu lagi gitu kan, ada yang namanya The Oracle ya kan, pernah dengar nggak The Oracle? Yang di The Oracle zaman dulu gimana caranya dia bisa tahu tentang masa depan ya kan, dia pakai cara-cara yang trans, istilahnya dia itu menyatu dengan dewa-dewa, pakai cara trans, pakai asap atau apa itu kan, sebetulnya itu setengah mabuk, dia setengah high gitu. Jadi ketika dia setengah high, biasanya gelombang otak itu kan mencapai di level gelombang theta gitu ya. Yang ini saya juga ngawur sebetulnya, saya nggak ngerti gelombang apa. Tapi mereka biasanya pakai asap-asap dan mereka seperti trans gitu. Dukun itu juga sama, dia kalau ketika mau proyeksi masa depan itu juga pakai kayak gitu trans, atau kadang pakai mimpi, lewat alam mimpi gitu kan. Ketika kita pengen tahu masa depan itu lewat alam mimpi. Nah, zaman sekarang itu orang pakai alat-alat statistik, pakai alat-alat matematik, pakai angka, ekonometri, lihat pola gitu kan, pola secara proyeksi ke depan, atau bahkan tidak pakai pola, menggunakan kausalitas atau hubungan satu sama lain, kita proyeksikan ke depan seperti apa gitu. Apakah dengan model-model dan perhitungan itu hasilnya kemudian akurat atau enggak juga gitu. Itu juga nggak akan akurat juga. Jadi kalau itu misalnya proyeksi-proyeksi itu akurat gitu kan, tentu orang-orang yang mengeluarkan proyeksi-proyeksi tentu akan sangat kaya raya gitu kan. Kalau ada orang yang tahu tentang gimana perekonomian masa depan, orang pasti akan sangat kaya raya. Tapi buktinya nggak ada juga gitu. Nggak ada juga yang bisa memproyeksikan itu. Paling yang bisa dicari ya hubungan fundamentalnya aja, tapi yang lain-lain banyak faktor dia gitu. Nah, sebetulnya ketika orang mau berusaha memproyeksikan masa depan, bahkan dalam perencanaan bisnis jangka panjang itu bisa 5-10 tahun, pada akhirnya tetap akan meleset juga gitu. Tapi orang tetap berusaha memproyeksikan itu. Nah, kenapa gitu? Jadi tetap berusaha, orang-orang itu tetap berusaha nujum juga ya. Kalau menurut saya nggak ada beda jauh antara dukun-dukun zaman dulu dengan statistician atau ahli-ahli forecasting atau skenario zaman sekarang. Nggak ada beda jauh. Sebetulnya hampir sama-sama juga. Yang membedakan itu hanya metodologinya. Kalau sama-sama nggak akurat ya sama-sama juga gitu kan. Yang membedakan itu metodologinya. Apa yang dilihat banyak juga yang nggak kelihatan gitu kan. Tapi bedanya kalau dukun itu dia lebih mistis. Jadi zaman dulu orang kalau menguasai hal-hal mistis itu lebih dikagumi. Nah, zaman sekarang bedanya kalau menguasai matematika dan model-model kayak gitu, itu juga lebih dikagumi, tapi tetap sama juga, nggak akan bisa memproyeksikan masa depan. Kalau orang zaman dulu kan memprediksikan seperti misalnya dukun atau ahli-ahli apapun itu kan, mungkin dasarnya berbeda dan mungkin bisa juga mengaku-ngaku nggak sih? Misalnya aku bisa ini, bisa mendatangkan apa ya, arwah atau apa gitu untuk bicara. Aku nggak tahu benar atau nggak ya, percaya nggak percaya. Tapi kalau orang zaman sekarang kayak misalnya memproyeksikan atau bikin proyeksi 5 tahun ke depan, misalnya untuk perusahaan, itu kan berdasarkan data-data yang ada dan melihat mungkin kayak perkembangannya dari tahun ke tahun. Jadi mungkin kalau aku mikirnya yang sekarang jadi lebih berdasarkan logika dan data-data yang akurat gitu. Jadi ya bisa seperti bisnis apapun ya, invest apapun bisa, tapi lebih masuk logika ya nggak sih? Kalau menurut aku, I don't know. Nah, oke. Jadi ada yang namanya teori complexity, ya. Nah, itu complexity teori. Jadi ini yang ketika saya dulu pergi jauh gitu kan, belajar dukun, bisa belajar dukun sampai ke. Ini belajar Scotland. Dukun beneran? Iya, belajar dukun saya ke Scotland tentang gimana tentang
memproyeksikan masa ini dukun beneran. Kan Kirain betapa di gua. Enggak, di Scotland sana kan terkenal sekolah perdukunan namanya Hogwarts. Kalau pernah tahu kan, itu di sana ada. Nah, itu benar di sana ada sekolah Hogwarts di sana. Itu tentang mempelajari tentang perdukunan. Nah, di sana itu diajari bahwa tentang teori manajemen modern. Kalau teori manajemen yang zaman dulu itu kan menganggap bahwa manajemen itu tentang semuanya itu tentang kontrol. Teori manajemen dahulu itu berusaha memetakan gitu kan, apa yang membuat suatu Toyota itu berhasil menjadi Toyota. Apakah karena Kaizen atau Kanzen, aku lupa istilahnya yang benar apa, nanti bisa dicari di Google ya, di alamat sini. Kaizen atau Kanzen itu atau Banzai ya, semacam itulah. Apakah karena itu gitu? Apakah yang membuat Apple sukses itu adalah Steve Jobs? Jadi ketika Steve Jobs diganti oleh Tim Cook kemudian jadi nggak sukses lagi. Apakah yang membuat Nokia gagal itu adalah karena kemunculan Samsung atau apa gitu kan, atau kegagalan dari internal Nokia gitu. Dari manajemen dulu itu berusaha memetakan, mencari padahal kalau kita lihat ya, jadi dalam perkembangannya, jadi ada sejarah namanya teori chaos theory di ahli matematika itu yang mengembangkan namanya chaos theory, bisa dicari. Itu melihat bahwa sebetulnya yang terjadi di dalam bisnis itu part of complexity. Jadi kalau kita lihat apa itu complexity gitu kan. Complexity itu apa? Complexity itu bahasa Indonesianya adalah kompleks sama city gitu kan. Kompleks yang ada di perkotaan. Nah, itu complexity. Ya, sebetulnya. Jadi complexity itu terdiri dari satu sub-sub bagian yang membentuk satu bagian besar gitu. Yang saling berhubungan satu sama lain. Jadi ada part of organ yang hidup sendiri-sendiri, tapi mereka hidup bersama-sama membentuk satu organ yang besar, itu complexity. Kalau kita lihat contohnya kan, complexity itu contohnya tuh misalnya ada satu RT kemudian membentuk RW. Di RT itu ada sekelompok masyarakatnya. Oh jangan, itu terlalu susah karena di RT itu sekarang lebih zaman dulu aja. Zaman dulu itu ada desa, gitu kan. Desa itu punya kehidupan ekonomi sendiri. Terus ada desa lain punya kehidupan ekonomi. Mereka tergabung membentuk di dalam satu kerajaan, gitu kan. Part of sistem kerajaan. Nah, zaman dulu seperti itu. Nah, complexity itu dengan satu bagian yang individu yang dia bisa independen tapi juga interdependen satu sama lain. Mereka itu membentuk complexity itu tadi. Nah, dalam satu complexity itu akan sangat susah kita memproyeksikan sesuatu. Karena apa? Karena kita nggak tahu, informasi itu kan nggak berjalan nggak berjalan terbuka ya kan. Kita nggak ngerti dia mau apa, kita nggak ngerti kita mau apa. Gitu. Misalnya kayak hubungan negara kenegaraan sekarang, kita nggak ngerti demand BBM-nya di Cina tiba-tiba naiknya seperti apa gitu kan. Mereka bisa memproyeksikan gitu demand BBM. Tapi tiba-tiba di Inggris ada demand BBM yang lain, atau misalnya di mana tiba-tiba ada suatu kacauan yang lain. Nah, mereka tuh independen tapi terinterkoneksi satu sama lain membentuk suatu kompleksitas. Makanya sekarang kita akan sangat susah memproyeksikan kenapa kok harga komoditas itu naik gitu. Kalau kita baca berita akhir-akhir ini kan orang bertanya-tanya tuh. Kan mungkin Mas Indra termasuk yang kemarin bertanya-tanya. Kenapa kok di Inggris itu tiba-tiba terjadi chaos, terus di Cina krisis energi, terus misalkan di EU krisis energi. Apakah orang-orang itu nggak memprediksikan masa depan? Mereka kan harusnya tahu harga tren harga udah naik terus, gitu kan? Harga naik terus, demand juga mulai pulih. Nah, terus mereka kok nggak antisipasi? Padahal mereka negara canggih, gitu. Terus apa yang terjadi sana? Karena ada complexity di dalam situ. Di dalam pemerintah Cina pun, di dalamnya ada masyarakatnya yang susah ngaturnya. Pemerintahnya pun juga punya kebijakan, dan informasi juga tidak berjalan sedemikian rupa. Sehingga itu semua kejadian itu sering berhubungan dan nggak terprediksi akhirnya. Padahal sebenarnya terprediksi, tapi ketika kejadiannya jadi nggak terprediksi gitu. Jadi susah gitu. Sebenarnya ya nggak terprediksi juga, tapi orang bisa lah melihat dari gejala-gejalanya. Tapi setelah itu terjadi, sebelum itu terjadi, ya itu complexity. Jadi informasi itu nggak berjalan secara lengkap dan susah untuk memproyeksikan informasinya. Itu karena ada banyak faktor. Susahnya itu adalah dalam hal complexity. Jadi ketika kita memproyeksikan suatu kompleks sistem, ya kan, kompleks sistem itu ya tadi suatu sistem yang terdiri dari individu yang bisa berdiri sendiri-sendiri, tapi juga mereka interdependen, gitu kan. Itu tuh akan susah memproyeksikan masa depannya. Itu akan sangat susah sekali. Apalagi kita berjangka panjang, itu sangat-sangat susah sekali kalau jangka panjang. Makanya ada beberapa paper gitu kan, ada satu ilmuwan yang tadinya mau saya kutip, tapi ternyata saya lupa namanya dan saya juga lupa, tapi ini ada. Jadi dia bilang bahwa sebetulnya untuk membuat model yang memproyeksikan suatu kompleks sistem untuk jangka panjang itu sebenarnya sia-sia. Tapi orang tetap bikin. Kenapa? Karena tadi orang tuh berusaha untuk mengontrol masa depan gitu. Kalau nggak ada pegangan ya bingung juga gitu kan.
Sekarang manajemen ditanyain, aku mau bangun misalnya, aku mau bangun gedung dengan 10. Aku nanti di masa depan mau bangun gedung 10 sama jembatan 5. Gitu. Terus tanyain, kenapa aku bangun gitu? Nah, pokoknya aku ngimpi, itu nanti akan ada. Lah kan susah. Makanya untuk zaman sekarang manajemen perlu bertanggung jawaban. Gitu. Makanya kenapa bisa gitu? Oh, karena dihitung ada angka ini, angka itu. Itu nggak bisa terpetakan secara sempurna. Dan tetap nanti akhirnya akan meleset juga di kemudian hari itu akan meleset juga. Jadi itu akan sia-sia ketika menunjukkan kompleksitas tadi. Ilmu manajemen modern itu melihat bahwa sebetulnya kita itu nggak bisa mengontrol banyak yang hal yang nggak bisa kita kontrol. Makanya kalau kita lihat teori leadership yang baru, itu banyak teori leadership yang baru itu lebih ke arah memahami diri sendiri, kemudian lebih ke arah humble, dan banyak orang ketika ditanya, banyak leader ketika ditanya, kenapa kau bisa mencapai posisi ini? Dia jawab ya saya cuma beruntung aja. Dan memang benar sebetulnya, karena banyak hal yang terjadi itu sebetulnya di luar kontrol dia. Sekarang, tapi gini, ada satu buku bagus gitu kan yang ditulis oleh Rolf de Belly. Dia bilang ini, apa namanya? Karena kita itu manusia itu sebenarnya kan punya ego, yang paling besar kan ego. Ego ini adalah yang membuat orang, oh ini sukses karena aku menciptakan ini, terobosan ini, ketika aku menjabat di perusahaan ini. Nah, kok perusahaan waktu Bapak pimpin itu bisa sukses? Karena saya menciptakan terobosan-terobosan ini. Itu ego. Tapi biasanya, kalau kita lihat berita, ketika perusahaan gagal, itu mana ada direktur akan bilang, oh ya itu karena kegagalan saya, gagal apa namanya, menciptakan terobosan. Dia pasti akan bilang, karena situasi perekonomian sangat buruk, kita tidak bisa memproyeksikan kegagalan perekonomian di Cina. Pasti alasannya itu kalau gagal. Tapi kalau berhasil, wah ini karena saya dan tim saya ini membuat ini. Padahal apa bedanya? Obrolan ini bukan berarti terus kita loss of control atau enggak, loss control atau enggak, atau ilusi of control tadi. Ini adalah tentang bagaimana kita memahami bahwa sebetulnya entah apapun itu tadi, misalnya kita punya motivasi, tiba-tiba punya motivasi untuk menurunkan berat badan, itu sebetulnya kita sendiri didorong oleh sesuatu hal-hal di luar kita gitu. Misalnya kita melihat image dari Vin Diesel yang badannya keren, itu kan dari dorongan dari eksternal juga. Jadi sesuatu yang kita anggap itu adalah dorongan internal, memotivasi kita untuk menggerakkan kita. Sebetulnya banyak hal dari itu ada di luar kita gitu. Jadi ada string yang menggerakkan kita. Kalau kita mau aware terhadap itu, intinya adalah bukan mengenai kita terus nggak mengontrol atau enggak, atau kita mengikuti illusion of control tidak, tapi tentang bagaimana kita aware terhadap bahwa sebetulnya kontrol itu adalah ilusi. Ini adalah satu hal yang apa namanya, yang seringkali agak susah kita terima. Pemikiran ini tentang tujuan dari kompleksiti itu bukan terus kemudian kita pasrahkan, itu bukan, tapi kita berusaha memahami kompleks sistem, kita memetakan kompleks sistem, kita juga bisa sempurna bikin modelnya, tapi kita berusaha memetakan hubungan kausalitas dan segala macam. Gitu. Ada namanya causal loop diagram dan segala macam. Secara teori saintifik itu kita mencoba membawa ini ke arah filosofi, ke arah bahwa sebetulnya hal-hal yang terjadi di sekitar kita itu, hal-hal yang terjadi pada kita itu, sebetulnya kalau kita lihat, itu tuh ada stringnya. Dan poinnya adalah bukan tentang mengendalikan itu. Kalau kita berusaha mengendalikan itu, kita merespon informasi eksternal, merespon dari dalam kita akan terjebak di dalam situ. Harusnya, kalau kita mau dapat wisdomnya adalah, kita harus berusaha memahami tentang hal-hal yang terjadi di sekitar kita, yang membuat kita jadi seperti ini. Ketika kita aware terhadap itu, kita akan aware bahwa ada sesuatu yang kita sebetulnya nggak paham. Kita belum terlalu paham. Ada sesuatu yang memang sebetulnya itu terjadi, yang itu nggak bisa terjelaskan secara ilmiah. Jadi obrolan ini nggak akan saya bawa ke teori-teori teori-teori kompleksitas, kita membahas tentang model ekonometri atau yang susah, nggak. Kita akan membahas ini dari segi filosofi. Kita akan membahas ini dari satu segi bahwa ada hal yang sebetulnya nggak bisa lihat. Contohnya tuh gini, kalau kita ini pakai contoh logis ya, hubungan logis saja biasa aja, contoh logis aja. Kita pakai logika, pakai premis gitu. Kejadiannya gini, tiba-tiba nih, malam-malam gini kan habis ngobrol sama Mas Indra Mbak Yuyu gitu kan, tiba-tiba aku pengen beli minuman merek A gitu kan. Tak keluar ke Indomaret gitu. Aku jalan ke Indomaret. Di jalan gitu kan, kebetulan bertemu dengan satu individu lain gitu. Yang dia lagi capek nyetir truk. Dia capek banget, udah malam nggak kelihatan. Terus nggak tahu dorongan dari mana, aku jalan, udah ketabrak gitu kan. Udah selesai. Nah, tentang dorongan tadi, aku tadi bisa ketabrak. Itu bukan karena aku cuman nggak hati-hati gitu, nggak berusaha mengontrol diri biar hati-hati, tapi memang ada sopir truk yang kebetulan capek, dia
berasal dari suatu rentetan kejadian yang mana rentetan kejadian itu bertemu dengan rentetan kejadianku. Yang mana itu bergabung jadi satu, jadinya rentetan kejadianku. Gitu. Kalau kita lihat secara biologi lagi, kok itu bisa terjadi? Rentetan kejadian itu panjang. Dan itu sudah disusun, kalau secara filosofi ya, itu sebenarnya sudah disusun dari cukup jauh gitu. Jadi sebetulnya apa yang terjadi di kita ini, kalau misalnya orang anggap bahwa jodoh rezeki mati gitu kan, itu sudah diatur misalnya. Nah itu tadi mati misalnya, itu memang benar-benar sudah diatur, kita nggak ngerti. Jodoh, ini tiba-tiba bisa ketemu Mbak Yuyu, ketemu Mas Indra. Kok bisa ketemu kayak gini? Kok aku bisa tiba-tiba ketemu Mas Indra? Siapa yang membuat aku ketemu Mas Indra? Terus tiba-tiba kenal gitu. Ya nggak ngerti juga, itu part of complexity juga. Ya kita nggak ngerti, itu part of the universe. Jadi secara filosofi, bahwa apa yang terjadi di kita itu benar-benar bukan karena kita sebetulnya. Ada sesuatu. Jadi ketika orang bilang bahwa, oh ini karena, wah ini pinter nih, ini karena ini nih. Oh ini karena dia ini belajar keras atau ini. Enggak juga gitu. Jadi yang mau dibawa itu adalah awareness kita bahwa ini memang ada sesuatu gitu. Dan setiap orang itu punya perannya masing-masing. Setiap orang itu punya peran masing-masing gitu. Jadi nggak terus Mas Indra misalnya dia pakai kacamata ngobrol dengan aku gitu kan, atau tadi cerita super truck. Mereka tuh punya peran masing-masing yang itu memang sudah terjadi rentetan kejadian yang besar gitu. Ya. Kalau kita bilang what if tiba-tiba sopir truknya nggak nabrak orang itu, terus ternyata orang itu terus nggak bawa duit ngerampok ke warungnya gitu kan, what if itu terjadi atau ini apa, kita nggak ngerti gitu. Banyak hal yang kita nggak ngerti. Itu semua sebenarnya sudah ada yang mengatur dan ada satu dimensi lain yang kita nggak paham. Nah ini kita masuk ke dimensi agak kliniknya. Ketika kita bicara tentang masa depan ya kan, tentang apa yang akan terjadi kita setelah mati atau apa, ini agak serem juga yang malam-malam ya. Sebetulnya ada beberapa kejadian yang aku tuh pernah mengalami dan itu nggak bisa terjadi secara ilmiah. Itu terjadi gitu sama aku. Ini pengalaman pribadi. Waktu itu saudara sepupuku, ya kan, aku mimpi malam itu. Aku jarang-jarang mimpi orang. Gitu kan. Mimpiku tuh biasanya plain, nggak ada cerita atau tiba-tiba bangun aja. Nah, aku mimpi saudaraku itu pakai baju putih gitu kan di pesta gitu, terus bagus banget gitu, terus senyum sama aku sambil dandan. Nah, ternyata besoknya aku dapat kabar saudaraku itu meninggal karena melahirkan. Nah, kemudian jadi kan udah dapat pesan dulu tentang apa yang akan terjadi besok itu, dikasih tahu, oh besok ternyata dia mau nggak ada gitu. Ada sesuatu gitu yang itu didapatnya itu memang dari mimpi yang kita nggak ngerti, dimensi lain dari di luar keilmuan, di luar proyeksi, di luar perekonomian dan lain-lain. Nah kemudian ada kejadian lain lagi itu, waktu itu bapakku mau meninggal. Itu aku sedang kerjain anggaran, itu kan lagi sibuk-sibuknya ngerjain anggaran. Tiba-tiba itu punya feeling kayaknya aku harus pulang. Waktu itu bapakku memang udah sakit, kayaknya aku harus pulang. Aku rasanya pengen banget pulang waktu itu. Jadi ada libur panjang long weekend itu, aku kayaknya harus pulang. Aku perasaan pengen pulang, pengen ketemu bapak. Saya tuh kuat banget. Tapi akhirnya aku nanya ibu kan, nggak usah pulang, nggak apa-apa, aku kerja aja, masih sibuk ngerjain anggaran segala macam. Oke. Akhirnya nggak jadi pulang. Hari Senin tuh aku dinas, kan itu antara pulang atau dinas gitu. Akhirnya aku dinas anggaran di Jakarta, pas rapat dikabari ternyata bapak meninggal. Feelingnya tuh kuat banget, waktu itu kuat banget rasanya. Terus terakhir ada sakit itu kok? Apanya? Bapak ada sakit? Sakit, memang sakit. Tapi nggak ada terus tiba-tiba rasanya apa gitu, cuman feeling kuat banget rasanya pengen pulang aja, harus ketemu. Terus habis itu tentang ibu gitu kan, ibu itu juga sama. Waktu itu aku ngerasa banget pas ibu mau meninggal, tiba-tiba malam-malam aku ngerasa aku bisa nyium baunya ibu out of nowhere. Jadi baunya tuh khas, dan aku bisa nyium itu, terus tiba-tiba itu rasanya tuh kayak semua apa yang telah beliau alami itu tuh masuk semua. Dan tiba-tiba tuh rasanya langsung nangis aku, langsung sujud nangis aku sampai nggak bisa, kayak ada sesuatu informasi yang banyak banget masuk, terus tiba-tiba sujud nangis sendiri. Ini posisimu di mana waktu itu? Aku di Jakarta, di Tangsel. Ibu di rumah. Ibu di Jogja. Terus ibu dalam kondisi sehat waktu itu? Enggak juga, jadi ya udah sakit juga waktu itu. Tapi dirawat enggak? Enggak. Di rumah aja. Oke. Terus. Ya itu ada informasi yang seperti itu, kayak kuat banget itu. Ya? Terus tiba-tiba rasanya tuh sesek jari, semua informasi. Bayangin kayak tiba-tiba tuh aku dapat flashback tentang masa lalu dan semua cerita semua itu jadi semua itu make sense. Semua apa yang dia lakukan sama itu make sense. Kayak
dia tuh menceritakan justifikasi kenapa dia selama seperti atau apa gitu, semua tuh jelas banget sampai aku tuh nangis gitu. Terus habis itu feeling kayak aku harus pulang deh, terus aku pulang. Udah habis itu aku pulang, masuk rumah sakit ya gitu. Jadi dan setelah mereka pergi pun gitu ya dari dunia ini gitu, itu masih ada, kadang masih ada komunikasi lewat mimpi yang mana kita nggak ngerti, itu agak aneh. Jadi ini yang gitu kan udah nggak ada. Karena aku pas ulang tahun gitu kan, waktu malam-malam itu aku mimpi diajak berdoa sama beliau, sama rumah, diajak berdoa. Dia tahu kalau mungkin tahu kalau aku jarang berdoa gitu ya. Diajak berdoa gitu. Pas malam aku mau ulang tahun, aneh banget. Jadi memang aku cukup dekat sih. Jadi ceritanya kayak diajak berdoa gitu. Jadi ada hal yang memang sebetulnya kita nggak ngerti, dan buatku dengan pengalaman-pengalaman seperti itu, aku memang merasakan bahwa ya memang banyak hal yang sebetulnya nggak terkontrol gitu. Dan di dunia ini sebetulnya banyak hal yang harusnya kita pertanyakan gitu. Banyak hal yang sebenarnya kita pertanyakan. Alih-alih kita ini berusaha mengendalikan sesuatu, lebih baik kita berusaha memahami kenapa kok aku harus seperti ini gitu. Kenapa kok aku menjalani seperti ini? Untuk apa sih? Terus ini apa? Nanti ujungnya kemana? Itu yang kadang menurutku sih aku sering lupa gitu. Jadi sering terjebak dalam hal itu. Gimana? Kalau aku setuju sih, maksud gini. Tapi bukannya memahami itu adalah satu step sebelum kita mengendalikan. Ini agak in between ya, in between antara apakah kamu berusaha untuk memahami mimpi-mimpi itu gitu ya, atau pengen tahu hasilnya apa, dengan yang penujuman tapi konteksnya perusahaan. Perusahaan kan sama ya, maksudnya sebagai entitas ekonomi, sebagai kumpulan orang, gitu, mereka juga pengen tahu nih gitu, apa sih habis ini, challenge-nya apa, what's next gitu. Nah, dalam rangka menaklukkan pasar gitu kan ya, memenangkan persaingan, pertama-tama yang mereka lakukan adalah memahami untuk kemudian mengerti gitu kan ya, untuk kemudian mengerti, terus kalau bisa mengontrol gitu. Nah, kalau dalam agak mungkin sedikit berbeda dalam tataran personal, yang tataran personal barangkali benar untuk kontrol, untuk terlalu anxious, menjadi overthinking, itu memang nggak pas lah ya, banyak mudaratnya dibandingkan manfaat. Tapi itu pilihan personal. Tapi kalau when it comes to perusahaan, korporasi, itu menjadi necessity gitu, menjadi penting gitu untuk berusaha paham gitu kan ya, kayak apa, besok udah nggak boleh pakai bahan bakar minyak nih gitu, terus apa ya habis itu ya, apa ya gimana ya gitu, atau misalnya sekarang lagi musim kroffel gitu kan, besok apa lagi ya, mau jualan apa ya gitu. Menurutku itu sesuatu yang keniscayaan lah buat entitas korporasi untuk pertama-tama paham dulu, habis itu berusaha mengontrol. Berusaha ya, masalah berhasil atau tidak itu beda cerita gitu. Tapi itu tidak bisa dihindarkan menurutku. Beda kalau yang personal ya. Kalau personal, kalau kita terus kayak kalau Handoko misalnya terus tiba-tiba merenung, berusaha untuk mengontrol mimpinya, mungkin ujungnya kurang baik buat kesehatan jiwa kita semua gitu kan ya. Tapi ketika itu entitas ekonomi, menurutku agak make sense sih kok. Menurut jadi gini Mas Indra, itu tadi aku menanggapi. Berarti agak sedikit misteri apa yang hal yang kompleks yang aku ceritakan tadi, jangan sampai ujung sini. Karena Mas Indra masih menganggap bahwa ini mengenai kita tetap perlu memproyeksikan dan mengontrol. Ini bukan tentang itu sebetulnya. Ini tentang menunjukkan bahwa di dunia ini tuh kompleksitas itu terjadi gitu kan. Perkara kita dapat ilusi dan perusahaan itu harus memproyeksikan masa depan gitu kan. Itu kan ada banyak faktor, termasuk juga diantaranya pimpinan pasti nggak mau fail gitu kan, nggak mau dicap fail. Dan itu balik lagi ke ego gitu kan. Wah kamu pas kamu mimpin fail gitu kan, kamu gimana nggak bisa proyeksi atau apa. Setiap orang pasti nggak mau fail, pimpinan pasti mau berusaha, dan itu part of their ego gitu. Dan dia akan berusaha mengendalikan masa depan. Nggak masalah sama itu. Dan mereka pasti memproyeksikan, nggak masalah sama itu. Dan perusahaan memproyeksikan, nggak masalah sama itu. Walaupun ini jadi kita bahas ke teori nih jadinya, ke teori manajemen jadinya, bukan bahas ke filosofi lagi, ke filosofi lagi. Kalau bahas teori manajemen, ada yang namanya emergence theory, itu baru. Tidak baru-baru banget, tapi termasuk baru. Emergence theory itu adalah strategic thinking, strategic planning. Strategic planning, kita bisa bicara tentang strategic planning, ini jadi bahas agak lama ya. Kita kan bahas tentang strategic planning gitu kan. Long term, skenario, itu part of strategic planning. Ketika kita membahas strategic planning, orang itu akan berusaha memetakan skenario-skenario untuk menguasai pasar di masa depan.
slotnya apa gitu kan, misalnya pestanya seperti apa, masa depan kira-kira seperti apa, kita proyeksikan semua sehingga kita nanti bisa memformulasikan strategi yang mana bisa dipakai untuk menuju ke sana gitu kan. Nah itu strategic planning. Tapi ketika orang memahami complexity theory dan chaos theory, ini kita bagi ya, jadi tadi bagian filosofi, sekarang bahas ke teori. Ketika kita bahas ke complexity theory, di situ tuh orang tuh nggak lagi membuat tentang strategic planning, bukan cuma tentang planningnya, tapi lebih ke arah thinking, strategic thinking. Jadi planning itu semua orang tahu bahwa plan itu pasti akan mengalami pasti akan menghadapi ketika menghadapi musuh itu hasilnya pasti akan lain gitu kan. Ketika menghadapi masa depan hasilnya pasti lain. Semua orang tahu itu bahwa plan itu nggak diciptakan untuk menghadapi masa depan yang sebenarnya. Semua orang tahu tentang itu. Tapi plan itu perlu untuk mempersiapkan diri. Nah, teori ini yang disebut dengan emergence theory. Jadi emergent strategi. Emergent strategi itu apa? Strategi kalau kita bilangnya mitigasi kali ya. Bukan mitigasi. Emergence itu lebih ke arah membuat fleksibilitas di level bawah, di akar rumput di bawah. Jadi suatu organisasi itu akan lebih fleksibel ketika menghadapi masa depan yang berbeda-beda. Mitigasi itu bisa banyak hal yang kita nggak tahu gitu kan. Mitigasi itu untuk hal-hal yang kita tahu. Mitigasi itu artinya apa? Mitigasi itu artinya kita memproyeksikan risk, kita mitigasi. Tapi kan ada hal-hal yang nggak kita ketahui kan. What we don't know, we don't know. Kan ada, kalau kita bikin kurva itu kan ada what we know, what we don't know, we know, what we know, we don't know, sama what we don't know, we don't know. Kita bisa memitigasi itu di kuadran 1. Yang satu ini, what we don't know, that we don't know, itu kita nggak bisa mitigasi. Makanya tadi strategic thinking itu jadi perlu. Kenapa kok ada proses skenario planning di suatu perusahaan? Itu adalah untuk top level management itu melakukan strategic thinking. Jadi mereka berpikir kira-kira masa depan itu akan terjadi seperti apa dan memetakan hal-hal yang what we don't know, we don't know. Misalnya pandemi COVID gitu kan. Itu banyak pimpinan-pimpinan dunia yang don't know that they don't know. Siapa yang berhasil memetakannya? Bill Gates. Kenapa Bill Gates berhasil memetakannya? Karena dia punya tim skenario planning yang robust. Jadi dia timnya itu berbagai ahli dan berbagai macam ahli dan sudah mengalami berbagai macam hal, dia memproyeksikan dari berbagai timnya itu. Jadi ketika skenario planning, ya itu nanti kita jadi bahas teori tapi jadinya dan teori emergence. Tadi untuk menarik Mas Indra bahwa secara teoritis ada sisi teori seperti itu. Tapi tadi yang mau saya bahas adalah sisi filosofinya. Bahkan termasuk perusahaan pun, ketika dipimpin presidennya siapa, itu kompleksitas itu besar sekali. Dan kalau kita lihat suatu sistem besar kenegaraan, sistem bisnis, dan sebagainya, terdiri dari individu yang mana dari satu level individunya itu ada string yang menggerakkannya. Yang pengen aku coba teliti itu dari sisi filosofi. Bahkan termasuk tadi yang aku cerita tentang bagaimana orang meninggal dan apa yang terjadi setelah meninggal, itu bukan tentang aku mengontrol itu, bukan. Tapi ada hal-hal yang kita nggak tahu. Ada hal-hal di luar kita yang kita tuh nggak tahu gitu. Tapi itu ada. Dan itu nggak terjelaskan secara ilmiah. Tapi itu ada. Ketika diceritakan, ya aku mengalaminya. Dan aku mengalami sendiri, jadi aku tahu. Jadi mungkin sebelum mengalami secara ilmiah itu aku nggak tahu, tapi setelah mengalami itu aku jadi tahu. Bahwa hal-hal kayak gitu tuh ada. Dan ini apa sih sebetulnya? Kok terus aku ketemu sama ibuku, sama bapakku itu lahir dari mereka, kemudian tahu mereka meninggal, terus mereka nggak tahu kemana. Siapa yang naruh aku di sini? Kenapa kok aku taruh sini? Kenapa kok aku mengalami perjalanan ini? Kenapa aku ketemu Mas Indra? Ya. Itu yang mau aku gelitik untuk kita pertanyakan gitu. Yang sampai suatu saat nanti mungkin kita akan mengetahui dari apa sebetulnya sih tujuan hidup kita itu. Kalau kita memang mau mengikuti dorongan-dorongan internal eksternal, percaya nanti kalau memang jalanmu itu untuk jadi sesuatu, aku yakin pasti akan ada dorongan eksternal dan ada dorongan-dorongan yang membuatmu ke sana. Gitu. Jadi ada hal-hal yang sebetulnya kita bisa lihat pakai perspektif yang lain. Tadi yang maksudku cerita panjang lebar yang nggak ketemu cenderungannya itu adalah mencoba melihat dari perspektif lain bahwa semua orang itu sebetulnya kalau kita keluarkan ego kita, keluarkan kontrol tadi, illusion of control tadi, ada sesuatu hal yang sebetulnya perlu untuk kita jawab, perlu untuk kita pelajari lebih dalam, perlu untuk kita petakan lebih dalam. Jadi adalah hal-hal yang memang apa sih yang terjadi di dunia ini? Kenapa kok kita punya kesadaran? Oke, Koko, Andoko, terima kasih udah bercerita agak panjang tadi. Tapi aku berusaha sepanjang cerita aku berusaha untuk catch up gitu ya, berusaha untuk nempel arahnya di sebelah mana gitu. Nah, rupanya yang ingin disampaikan oleh Handoko adalah kesadaran
bahwa ada banyak hal yang mungkin selama ini nggak kita pikirin gitu ya, yang mungkin selama ini terlewat dari pikiran-pikiran kita, pikiran-pikiran banyak orang, pikiran-pikiran organisasi bahkan gitu, yang padahal hal-hal yang banyak terlewat itu matters in berdampak buat hidup kita gitu, interconnected lah ya satu sama lain. Nah itu juga menurut saya sih ajakan untuk mungkin kadang-kadang berhenti sejenak untuk melihat bahwa hidup ini bukan sekedar illusi of control aja gitu kadang-kadang, tapi ada banyak hal lain yang bisa dipikirkan, bisa mengambil porsi dalam pemikiran kita, dalam hati kita gitu, yaitu tentang semesta, tentang begitu luasnya possibilities gitu. Itu yang aku tangkap, Handoko. Kalau salah nggak apa-apa, minimal itu yang aku tangkap gitu. Tapi kalau benar ya benar gitu. Tapi aku setuju sama bahwa memang betul kita kadang-kadang perlu berhenti sejenak. Aku perlu berhenti sejenak, kita semua mungkin ya, untuk memaknai hal-hal yang kadang-kadang terlewat untuk kita maknai. Itu yang aku tangkap. Gitu. Terima kasih sudah sharing-sharing dengan kita di Berbagi Cerita. Iya, oke teman-teman, sampai sini dulu Berbagi Cerita. Kalian stay safe, sehat-sehat. Handoko juga, terima kasih banyak sudah meluangkan waktu. Bye-bye. Dadah.